Shalom semuanya jemaat terkasih di jemaat Tuhan Yesus, jemaat Gereja Generasi Apostolik dan semua teman-teman dan rekan-rekan yang turut bergabung di acara ini secara online. Saya mau menyambut Anda dengan kasih Kristus yang semakin bertambah dalam jiwa kita karena kita memberi waktu untuk meresponi dan menyadari bahwa Tuhan tuh gak pernah meninggalkan kita atau membiarkan kita. Kalau Anda nggak pernah datang pada Dia, memberi diri, Anda tentu nggak akan bisa merasakan. Saya akan membagikan pada Anda bagaimana rasanya kalau Anda itu punya pengharapan tapi tak tercapai. Anda punya banyak kepinginan, ekspektasi dari Tuhan. Coba Tuhan berikan ini, Tuhan lakukan ini ya, betapa indahnya. Namun Tuhan say no. Bagaimana rasanya Anda? Bagaimana hati Anda menerimanya? Apakah Anda tetap percaya atau goyah kepercayaan Anda kepada Tuhan? Oke, so kita mau baca dari 2 Samuel 7 ayat yang ke-1 sampai ke-5. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekelilingnya. Jadi Raja Daud itu sudah berhasil mengkonsolidasi semua daerah bagian atau negara bagian menjadi satu kerajaan bangsa Israel yang solid. Ibu kotanya Yerusalem saat itu. Oke, dia udah berhasil total. Berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini nih diam di rumah dari kayu aras. Padahal tabut Allah diamnya di bawah tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Nabi Nathan sebagai orang yang akrab intim dengan Tuhan, makanya karunia profetiknya keluar. Tahu kok Allah itu menyertai Daud dari awal, dari muda sampai sekarang jadi raja Israel, dia tahu. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian. Pergilah dan katakanlah kepada hambaku Daud. Bagus ya, dipanggil langsung hambaku. Beginilah firman Tuhan, masakan kau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku itu mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel? Demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Pernah aku ngomong seperti itu? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan ya kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuh dari depanmu. Aku membuat namamu besar loh. Bagus ya. Aku membuat besar namamu Daud seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Orang yang mengenal Allah akan tetap kuat dan melakukan perkara besar. Tuhan bikin Daud setara dengan orang top di dunia yang tidak kenal Tuhannya Daud. Keren gak tuh? Oke. Nabi Nathan kemudian datang kepada si Daud mengatakan, sorry tadi malam Allah berkata yang bangun bait Allah itu bukan Anda tapi nanti keturunanmu. Karena dia kan telah berjanji dia akan memberikan takhta kerajaan Israel kepada keturunanmu. Jadi bukan kamu yang bangun rumah Tuhan. Nah di ayat 18, setelah Daud mendengar bahwa bukan dia yang diizinkan Tuhan membangun rumah Tuhan, bukan dia loh. Nah, ini Anda mesti perhatikan baik-baik ya. Daud ini orang yang sukses loh. Dibuat sama Tuhan namanya besar seperti orang-orang besar di dunia loh. Apa sih latar belakangnya Daud? Backgroundnya apa? Akademisnya apa? Melakukan apa sih ini orang? Buruh, reputasinya buruhnya Raja Israel sendiri. Betul apa tidak? Sampai dia jadi raja. Dan dia sukses namanya boom. Orang lagi dahsyat-dahsyatnya, lagi keren-kerennya. Terus Tuhan berkata, enggak Daud, enggak bukan kamu. Lihat bagaimana Daud meresponi kata tidak dari Allah Bapa. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, ini ayat 18. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku?
Sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Engkau bikin aku sedemikian ini. Begini top of the top. Oke, dia jadi kepala bukan ekor. Benar-benar loh. Nah, yang saya mau tekankan pada Anda satu kata ini loh. Waktu dia dengar dari Nabi Nathan, Allah menolak idenya dia. Oke, duit ada, ketenaran ada, otak ada, kepandaian ada. Oke, pinter ini orang. Dan disertai Tuhan lagi. Tapi Allah berkata kali ini, no. I don't agree. And apa respon Daud? Jangan lihat kata-kata dia. Lihat posisi dia. Masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduk di hadapan Allah. Dia enggak mencoba negosiasi sama Tuhan, melakukan, ya deh yang ini deh, yang ini deh, gini deh. Enggak, sama sekali enggak. Dia duduk di hadapan Tuhan. Dia solitude and silent. And dia berkata, ini aku Daud. Aku tahu, aku ini dibikin sedemikian hebat karena engkau kok. Siapa sih aku? Siapa sih keluargaku? Dia rendah hati sekali. Duduk. Dia nggak jempalitan, dia nggak kontrol lagi, dia nggak pegang semua kendali lagi, dia lepasin. So Daud duduk. Ini titik keputusan yang sangat kritis bagi dia, bagi seorang pembesar dan orang sukses. Dan Daud melakukan keputusan yang sangat-sangat amazing. Ini yang bikin dia tuh dikenal Tuhan. Dan dia sahabat Allah dan punya hati yang berkenan pada Allah. So Daud itu di dalam batinnya dia, waktu di stop sama Tuhan niatnya itu yang begitu besar. Dia gak coba ngontrol, dia gak coba manipulasi Nabi Nathan. Dia gak coba melakukan apapun dari kehendaknya dia, enggak. Tapi dia izinkan dirinya di stop Tuhan. Apakah Anda mau di stop Tuhan? Impianmu di stop Tuhan? Mimpi besarmu karena kau udah dibuat Tuhan berhasil? Coba kita belajar di sini. How David trust the Lord. Bagaimana Daud percaya sama Tuhan. Do you still trust Him di musim seperti ini? Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya mau Anda merenungkan semua ini. Dari Sweet Spot Pastor Indri, Tuhan berkati.